Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat. Ketemu lagi sama Ibu. Masih ingat kan tentang ayo peduli lingkungan? Kemarin kita sudah belajar peduli lingkungan dimulai dari rumah dan sekolah. Hari ini kita mau belajar peduli lingkungan sekitarmu. Kita simak video pembelajaran hari ini. Menjaga lingkungan sekitar. Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk manusia menjaga, memelihara, dan melestarikan isi alam merupakan tanggung jawab bersama ya. Jadi Tuhan sudah menciptakan tumbuhan dan hewan ini untuk manusia mengelolanya dengan baik, bukan dimanfaatkannya dengan sesuka hati. Bagaimana ya caranya kita peduli lingkungan? Yang pertama, menyirami dan merawat tanaman setiap hari. Jadi, tumbuhan sudah Tuhan ciptakan ya, kamu merawatnya dengan cara menyiram tanamanmu setiap hari. Biasanya dilakukan pada sore hari. Jangan siang-siang ya. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Pohon boleh digunakan sama manusia untuk membuat kursi, membuat meja, tapi harus dilihat mana kayu yang bisa digunakan. Tidak semua pohon ditebang. Jadi pilih pohon yang sudah tua. Setelah ditebang jangan lupa ditanam kembali. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Masih ingat kan kamu sampah organik dan anorganik? Kamu sudah melakukannya dengan cara kemarin apa? Membuat sesuatu dari benda-benda yang tidak digunakan lagi karena barang-barang itu sulit untuk hancur. Jadinya harus dimanfaatkan supaya tidak lagi banyak sampahnya. Yang terakhir, menjaga lingkungan agar selalu bersih. Menjaga lingkungan agar selalu bersih bagaimana? Buang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti. Jadi itu salah satu bentuk peduli lingkungan kamu terhadap sekitarmu. Kita sudah belajar bagaimana cara merawat atau peduli terhadap lingkungan, karena kalau tidak dirawat akan terjadi bencana. Jadi bencana bisa terjadi karena kerusakan alam atau karena manusia. Jadi ada beberapa bencana yang terjadi karena akibat dari perbuatan manusia. Yang pertama, banjir. Saat musim hujan, itu bisa terjadi banjir. Bagaimana caranya? Kenapa bisa terjadi banjir? Biasanya buang sampahnya pada pada sungai atau pohon-pohon tuh sudah tidak ada lagi, maka akan terjadi tidak ada penyerapan, langsung banjir. Yang terutama adalah buang sampah di sungai ya. Yang kedua, kekurangan air bersih. Sudah saat musim hujan terjadi banjir, saat musim kemarau kekurangan air bersih. Selain kekurangan air bersih juga bisa terjadi kekeringan. Jadi kita harus selalu merawat lingkungan sekitar kita supaya tidak terjadi bencana. Kita sudah tahu berbagai bencana akibat kerusakan alam. Supaya tidak terjadi bencana ini, kita harus menjaga lingkungan. Caranya bagaimana? Yang pertama, reboisasi. Apa sih arti reboisasi? Reboisasi artinya menanam kembali hutan yang gundul. Jadi, kegiatan ini dilakukan supaya dapat mengurangi bahaya banjir dan longsor. Karena akar pohon dapat menyerap air sehingga cadangan air dapat tersedia dengan baik dan bahaya kekeringan dapat dihindari. Yang kedua, tidak menebang sembarangan. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak terpuji ya, karena bisa merusak keseimbangan alam. Oleh karena itu, menebang pohon tidak boleh sembarangan, apalagi sampai menyebabkan hutan gundul. Yang ketiga,
tidak membuang sampah di sembarang tempat. Ini juga salah satu contoh perbuatan tidak terpuji karena akan mengotori lingkungan, bisa menyebabkan banjir. Jadi misalnya membuang sampah ke selokan air, ya lama-lama sampah itu akan menumpuk dan pas saat musim hujan, air tidak dapat mengalir karena tersumbat sampah. Akibatnya terjadi banjir. Jadi banjir adalah salah satu dampak kita tidak memelihara lingkungan dengan baik. Dengan kita peduli akan lingkungan, pemerintah juga memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang mau peduli akan lingkungan. Apa saja sih penghargaan tentang lingkungan hidup itu? Yang pertama namanya Kalpataru. Kalpataru ini penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu punya pemikiran bagaimana caranya mengurangi sampah, bagaimana supaya lingkungan di Indonesia ini atau di sekitar rumahmu ini tetap bersih, akan diberi penghargaan kalau memang benar-benar mengajak orang-orang ikut peduli karena pemikiran kamu itu. Yang kedua, namanya Adipura. Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota. Jadi, kota ini berhasil dalam menjaga kebersihannya serta pengelolaan lingkungan perkotaannya. Adipura ini diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jadi, kalau kotanya dianggap kota yang bersih, dalam lingkungan sekitarnya banyak taman, nah biasanya itu dikasih penghargaan berupa Adipura. Jadi kotanya termasuk kota yang bersih. Siapa tahu nanti sekitarnya atau kota-kota yang lain ikut. Seperti contohnya sungainya tidak banyak sampah tapi bisa dijadikan kolam ikan. Terus dibangun beberapa taman yang banyak pohonnya. Itu bentuk dari tetap menjaga lingkungan hidup. Setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kenapa sih Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini merupakan instrumen penting yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering disebut dengan PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan serta mendorong perhatian dan tindakan politik di tingkat dunia. Jadi bukan hanya Indonesia yang harus menjaga lingkungan hidup, tapi seluruh dunia karena bumi ini sudah sudah mulai kekurangan oksigen karena banyaknya manusia yang tidak peduli akan lingkungannya, menggunakan listrik dengan sesuka hati. Hari peringatan ini dipandang sebagai kesempatan bagi semua orang untuk menjadi bagian aksi global dalam menyuarakan proteksi terhadap planet bumi. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan gaya hidup yang ramah akan lingkungan. Jadi bisa juga tuh kamu naik sepeda. Itu salah satu bentuk untuk mengurangi polusi udara. Jadi ayo, kamu sudah lakukan apa sih buat lingkunganmu? Atau kamu sudah lakukan apa supaya lingkunganmu tetap ramah akan polusi udara? Kita sudah belajar tentang peduli lingkungan dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Sekarang tugasmu kerjakan dari paket halaman 55 sampai 56. Hanya bagian A ya, nomor 1 sampai 10. Kerjakannya di buku PS, tulis soal langsung jawaban. Ibu tunggu jawaban kamu. Terima kasih anak-anak hebat kelas 3. Hari ini kita sudah belajar cara menjaga lingkungan di sekitar kita.
Kita harus menjaga lingkungan sekitar kita supaya tidak terjadi bencana. Tidak mau kan rumahmu kebanjiran lagi, atau kamu tidak mau kan kekurangan air bersih? Nanti kamu susah melakukan kegiatan karena air itu penting bagi kehidupan manusia. Kamu harus sebagai orang-orang yang taat akan lingkunganmu. Jadi kamu harus belajar dari dirimu dulu, jangan paksakan orang lain, tapi dari dirimu dulu, yaitu dengan cara apa? Yang paling mudah deh, membuang sampah pada tempatnya, atau menyiramin tanaman, supaya tetap subur dan kamu bisa mendapatkan oksigen. Terima kasih buat hari ini, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak.